Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah masih memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan pada hari ini. Salawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Herawati sebagai moderator, Saudara Nardi sebagai presentator pertama, Saudari Nur Sakinah sebagai presentator kedua, Endang Adiningsi sebagai presentator ketiga, Lisa Nurhalisa sebagai presentator keempat, Nur Ainun Mansur sebagai presentator kelima, Nurliana Sakinah sebagai presentator ke-6, Ibu Utu Andriana Wirawan sebagai presentator ke-7, Irfan Syajabar sebagai presentator ke-8, dan yang terakhir Iqbal Basar sebagai presentator ke-9. Adapun topik yang akan kita bahas pada hari ini yaitu momentum linear dan tumbukan. Untuk mengetahui lebih lanjut pembahasan kita tentang momentum linear dan tumbukan, kami persilakan kepada presentator pertama yaitu Saudara Nardi untuk memaparkan materinya. Kepada Saudara Nardi kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam ilmu fisika, momentum adalah kecenderungan benda bergerak untuk melanjutkan gerakan dalam laju konstan. Rumus momentum adalah bergantung pada massa benda dan kecepatan benda yang bergerak atau diam dalam kurung P. Dalam rumus momentum adalah memiliki arti momentum dalam kurung Kg M atau S, miring S. Makin besar momentum yang dimiliki satu benda, makin sulit untuk menghentikannya, dan makin besar efek yang diakibatkannya jika menabrak, tergantung atau menumbuk. Dengan demikian, momentum saat benda besarnya didefinisikan dengan berikut. Momentum suatu benda adalah hasil perkalian antara massa dan kecepatan benda tersebut pada saat tertentu. Secara matematis, momentum suatu benda yang massanya M dan bergerak dengan kecepatan F dirumuskan dengan persamaan P sama dengan mf. Keterangan momentum sama dengan dalam kurung Kg M garis miring S. Massa sama dengan dalam kurung Kg. Kecepatan sama dengan M garis miring S. Contoh soal momentum linear, sebuah mobil bermassa 700 kg bergerak dengan kecepatan 72 km garis miring atau jam. Momentum mobil tersebut adalah penyelesaian diketahui M sama dengan 700 kg, F sama dengan 72 km atau jam sama dengan 72.000 atau garis miring 36 sama dengan 700.20 sama dengan. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nur Sakinah. Kepada Saudari Nur Sakinah kami persilakan. Baik, langsung saja. Contoh soal momentum linear. Sebuah peluru bermassa 0,03 kg ditembakkan dengan kecepatan
600 meter pada sepotong kayu yang digantung pada seutas tali. Jika ternyata peluru tersebut masuk ke dalam kayu dan massa kayu adalah 3,57 kg, hitung kecepatan kayu sesaat setelah peluru tersebut mengenainya. Next, penyelesaian diketahui MP sama dengan 0,03 kg, F sama dengan 600 meter per sekon, M sama dengan 3,57 kg, FA sama dengan 0 meter per sekon. Ditanyakan V-nya. Jadi MP, FP tambah M kurang FA sama dengan MP tambah MA. Jadi 0,03 kali 600 tambah 3,57 kali 0 sama dengan dalam kurun 0,03 tambah 3,57. F 18 sama dengan 3,6 F, maka F-nya sama dengan 5 meter per sekon. Jadi kecepatan kayu sesaat setelah peluru tersebut mengenainya adalah 5 meter per sekon. Lanjut. Contoh soal momentum linear. Sebuah bola bermassa 800 gram ditendang dengan gaya 400 N. Jika kaki dan bola bersentuhan selama 0,5 sekon, tentukan impuls pada peristiwa tersebut. Penyelesaiannya diketahui M-nya sama dengan 0,8 kg. F-nya sama dengan 400 N, delta T sama dengan 0,5 sekon, ditanyakan I-nya. I sama dengan F kali delta T sama dengan 400 dikali 0,5 sama dengan 200 ns, Newton per sekon. Jadi impuls pada peristiwa tersebut adalah 200 Newton per sekon. Saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudari Endang Adiningsih. Kepada Saudari Endang Adiningsih kami persilakan. Oke, baik, selanjut pengertian impuls. Misalkan sebuah benda massanya M, pada benda tersebut bekerja gaya F selama delta T hingga menyebabkan kecepatan benda berubah dari T1 menjadi T2. Berdasarkan hukum 2 Newton diperoleh F sama dengan MA karena A T2 kurang T1 per delta T, maka M T2 kurang T1 per delta T sehingga F delta T sama dengan M kali T2 kurang T1. Next. Keterangan F sama dengan gaya, delta T sama dengan selang waktu atau sekon, M sama dengan massa per kilogram, T1 sama dengan kecepatan benda sebelum dikenai gaya atau meter per sekon. Kedua sama dengan kecepatan benda sesudah dikenai gaya meter per sekon. Sehingga didapat persamaan I sama dengan delta T. Keterangan I sama dengan impuls. Jadi impuls dapat didefinisikan sebagai berikut. Impuls adalah hasil perkalian antara gaya dan selang waktu saat gaya bekerja. Impuls merupakan besaran vektor dalam SI ditanyakan dengan satuan NS atau kilogram meter per sekon. Next. Pada pemain bola kaki, bola bermassa 0,5 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon. Kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F
berlawanan dengan gerak bola sehingga kecepatan bola berubah menjadi 4 meter per sekon. Bila bola bersentuhan dengan pemukul selama 0,01 sekon, maka gaya yang dilakukan oleh pemukul adalah penyelesaian. Diketahui M sama dengan 0,5 kg, E1 sama dengan 2 meter per sekon, E2 sama dengan 4 meter per sekon, atau berlawanan dengan E1. E sama dengan 0,0 sekon. Ditanyakan impuls. Next. Jawab, I sama dengan delta T, F dikali delta T, M sama dengan V2 kurang V1. F dikali 0,01 sama dengan 0,5 4 kurang 2. F sama dengan 0,01 kilogram meter per sekon sama dengan 100 Newton. Jadi gaya yang dilakukan oleh pemukul adalah 100 Newton. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurhalisa. Kepada Saudari Nurhalisa kami persilakan. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Hubungan momentum dengan impuls. Impuls merupakan perubahan momentum suatu benda pada saat terjadi tumbukan. Tumbukan yang terjadi melakukan waktu yang sangat singkat, walaupun demikian gaya bekerja sangat besar. Hal ini dapat dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada raket tenis atau tongkat bisbol yang memukul bola. Next. Contoh soal dan pembahasan hubungan momentum dalam impuls. Pada permainan bola kasti, bola bermassa 0,5 kg mula-mula bergerak dengan kecepatan 2 mas m sama dengan s, kemudian bola tersebut dipukul dengan gaya F berlawan dengan gerak bola sehingga kecepatan bola berubah menjadi 6 m garis miring s bila bola bersentuhan dengan pemukulan selama 0,01 sekon. Maka perubahan momentumnya adalah pembahasan. Diketahui M sama dengan 0,5 kg, F1 sama dengan 2M garis miring S, F2 sama dengan M sama dengan 6 M garis miring S berlawanan dengan F1. T sama dengan 0,01 S. Ditanyakan perubahan momentum 1 impuls titik-titik yang ditanyakan. Jawab 1 sama dengan F sama dengan M dalam kurung F2 kurang 1 F1 sama dengan 0,5 kg 6 kurang dalam kurung kurang 2 sama dengan 4 kg M garis miring MS. Jadi perubahan momentum yang dialami oleh bola kasti dengan pemukulan adalah 4 kg M garis miring S. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurainun Mansyur. Kepada Saudari Nurainun Mansyur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, atas kesempatan yang diberikan, langsung saja hukum kekekalan momentum. Bunyi hukum kekekalan momentum dapat dinyatakan jumlah momentum suatu sistem tertentu yang tidak dipengaruhi gaya-gaya dari luar sistem atau resultan gaya dari luar sistem sama dengan nol adalah selalu tetap. Sebagai contoh, perhatikan sistem batu jatuh bebas. Pada jatuh bebas tidak berlaku hukum kekekalan momentum karena ada gaya luar yang berupa gaya gravitasi bumi. Akan tetapi, jika bumi kita masukkan ke dalam sistem sehingga menjadi sistem batu bumi, maka hukum kekekalan momentum menjadi berlaku. Sehingga dapat dituliskan sigma P sama dengan konstan. Untuk kasus 2 benda dapat ditulis P1 tambah P2 sama dengan P1 tambah P2 kuadrat M1 kali V1 tambah M2 kali V2 sama dengan M1 kali P1 kuadrat tambah M2 kali P2 kuadrat. Keterangan M1 massa benda 1 M2 M1 M2 sama dengan massa benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. M1 M2 massa benda 1 dan 2 setelah tumbukan. P1 P2 momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. P1 tambah P2 momentum benda 1 dan 2 setelah tumbukan. P1 P2 kecepatan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. P1 P2 kecepatan benda 1 dan 2 setelah tumbukan. Besaran momentum total dari sigma P adalah penjumlahan dari beberapa momentum dalam besaran vektor yang besarnya tergantung pada arah. Hukum kekekalan momentum berlaku untuk interaksi dua benda seperti 1. Peristiwa bergeraknya senapan ke belakang waktu peluru meledak. 2. Peristiwa pesawat terbang dengan baling-baling dapat maju ke depan. 3. Prinsip jet maupun roket. 4. Tumbukan dua benda. Baik, atas kesempatan yang diberikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Nur Aiman Mansur. Selanjutnya, kami persilakan kepada Saudari Nurliana Sakinah untuk melanjutkan materi momentum linear dan tumbukan. Kepada Saudari Nurliana Sakinah, kami persilakan. Baik. Contoh soal dan pembahasan hukum kekekalan momentum. 2. Seseorang di dalam perahu yang sedang berjalan dengan kecepatan 5 m/s tiba-tiba meloncat ke belakang dengan kecepatan 1 m/s. Jika massa orang 60 kg dan massa perahu 100, kecepatan perahu sesaat setelah orang itu meloncat adalah penyelesaian. Diketahui F sama dengan 5 m/s, F pangkat 1 sama dengan minus 1 m/s, MO sama dengan 60 kg, MP sama dengan 100 kg. Ditanyakan F pangkat 1, P tanda tanya jawab. MO FO tambah MP, FP sama dengan MO tambah MP, FP. 60 kali 5 tambah 100 kali 5 sama dengan 60
dikali min 1 tambah 100 kali 300 tambah 500 sama dengan 60 tambah 100, 800 tambah 60 sama dengan 100. 8,6 fps kecepatan perahu sesaat setelah orang itu meloncat. Tumbuhkan satu dimensi, tumbuhkan misalnya dibedakan dari kekal tidaknya energi kinetik selama proses. Bila energi kinetik sistem kekal, tumbuhkan bersifat elastik atau lemping. Sedangkan bila sebelum dan sesudah, tumbuhkan energi kinetik berupa tidak kekal. Tumbuhan dikatakan tidak elastik dalam kondisi setelah tumbukan kedua benda menempel dan bergerak bersama-sama. Tumbukan dikatakan tidak elastik sempurna. Tumbukan elastik. Berikut ditunjukkan dua buah benda bermassa M1 dan M2 bergerak dengan kecepatan F1 dan F2. Dengan F1 lebih besar dengan F2 pada saat awal benda pertama berada di belakang benda kedua. Suatu ketika benda pertama menumpuk benda kedua, setelah itu kedua benda bergerak dengan kecepatan Vektor 1 dan Vektor 2. Ini Vektor 1 lebih kecil dari Vektor 2. Pada tumbukan elastik, energi kinetik dan juga momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah konten atau tetap, artinya setelah tumbukan tidak terjadi pengurangan atau penambahan jumlah energi kinetik. Dengan demikian, pada tumbukan elastik berlaku dua hukum kekekalan, yakni hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik sekaligus. Berdasarkan kekekalan momentum, M1 V1 tambah M2 V2 sama dengan M1F tambah M2F2. Dan dari kekekalan energi kinetik C/2 M1 F1 pangkat 2 tambah C/2 M2 F2 pangkat 2 sama dengan C/2 M1F tambah 1 pangkat 2 tambah C/2 M2 pangkat 2. Maka jika kedua persamaan tersebut diselesaikan secara V1 kurang V2 sama dengan Vxn 2 kurang Vxn 1. Tumbukan tidak elastik. Pada tumbukan tidak elastik, momentum sistem sebelum dan sesudah tumbukan tidak berubah. M1 F1 tambah M2 F2 sama dengan M1 Fxn 1 ditambah M2 Fxn 2, namun kekekalan energi kinetik. Hal ini karena sebagian energi kinetiknya berkurang dan berubah menjadi energi potensial yang ditunjukkan adanya deformasi perubahan bentuk. Kini persamaan satu pada tumbukan elastis dimodifikasi menjadi Fxn 2 dikurang Fxn 1 per F1 dikurang F2 sama dengan E. E merupakan nilai koefisien restitusi beberapa nilai E dan hubungannya dengan elastisitas tumbukan dapat dijelaskan sebagai berikut. E sama dengan 1 untuk tumbukan elastis. 0 lebih kecil dari E lebih kecil dari 1 untuk tumbukan tidak elastis. E sama dengan 0 untuk tumbukan tidak elastis sempurna. Tumbukan tidak elastis sempurna pada tumbukan ini setelah tumbuh kedua benda bersatu dan bergerak bersama-sama. Kekekalan momentum kini dituliskan sebagai berikut. M1 F1 tambah M2 F2 sama dengan M1 tambah M2 V1. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh Saudari Nurliana Sakinah. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Saudara Iputu Andriana Wirawan. Kepada Saudara Iputu Andriana Wirawan kami persilakan. Baik, selanjutnya langsung saja. Contoh soal. Dua buah balok A dan B berturut-turut memiliki massa 0,5 kg dan 0,3 kg bergerak berhadapan satu dengan yang lain pada lintasan linear licin sempurna dengan FA
2 meter per sekon dan Fb 2 meter per sekon. Jika sesudah tumbukan kedua balok menyatu dan bergerak bersama-sama, tentukan kecepatan akhir dan bandingkan energi kinetik awal dan akhir. Penyelesaian dari kekekalan momentum MAVA tambah FB MAVA tambah MB VB sama dengan MA tambah MB V sama dengan MA VA tambah MB VB MA tambah MB sama dengan 0, kg 2 meter per sekon tambah 0, kg min 2 meter per sekon 0,5 kg tambah 0,3 kg sama dengan 0,5 meter per sekon. Karena hasilnya positif, maka kedua balok menyatu dengan sama-sama bergerak ke kanan. Energi kinetik sebelum tumbukan. K sama dengan 1/2 MA VA2 tambah 1/2 MB V2 sama dengan 1/2 kurung 5 kg 2 meter per sekon ditambah 1/2 dalam kurung 0,3 kg dalam kurung min 2 meter per sekon sama dengan 1,6. Energi kinetik sesudah tumbukan. K pangkat 1 sama dengan 1/2 dalam kurung MA tambah MB V2 sama dengan 1/2 0,5 kg ditambah 0,3 kg dalam kurung 0,5 meter per sekon pangkat 2 sama dengan 0,1 J. Tampak nilai K lebih besar dari K, artinya setelah tumbukan tidak semua energi kinetik diubah menjadi energi kinetik, melainkan sebagainya berubah menjadi energi lain. Next. Tumbukan 2 dimensi. Tumbukan 2 dimensi sebuah benda bermasa M1 bergerak dengan kecepatan V1 lalu menumbuhkan benda yang sedang diam dan bermasa M2. Tumbukan tidak presisi terjadi pada bagian tengah dari kedua benda, sehingga benda pertama akan berbelok ke arah sumbu Y negatif, sedangkan benda kedua terpental ke arah sumbu Y positif, seperti ditunjukkan oleh gambar berikut. Ya, next. Setelah terjadi tumbukan, masing-masing benda bergerak dengan membentuk sudut 0,1 dan 0,2 terhadap sumbu Y. Akibatnya, gerakan setelah tumbukan harus dianalisis sebagai gerakan 2 dimensi dalam kurung Y X dan Y. Oleh karena itu, diperoleh kekekalan momentum untuk komponen gerakan dalam arah X. M1 V1 sama dengan M1 V min 1 COS 0 min 1 0 01 tambah M2 V pangkat 2 COS 0 pangkat 2. Sedangkan untuk komponen gerak dalam komponen Y, kekekalan momentum menjadi 0 sama dengan M10 tip 1 sin 0 1 min M20 min 2 sin 02. Bila dianggap tumbukan elastis, berlaku kekekalan energi kinetik 1/2 M1 V1 pangkat 2 sama dengan 1/2 M1 V
1 pangkat 2 tambah 1 per 2 M2 V2 pangkat 2. Bila keadaan awal diketahui, masih ada 4 besaran yang tidak diketahui, tetapi persamaan hanya 3. Oleh karena itu, salah satu besaran keadaan akhirnya harus diberikan. Ya, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Irfan Syahjabar. Kepada Saudara Irfan Syahjabar, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibacakan oleh Ibu Tuandra. Contoh soal, perhatikan gambar 6, peluru 15 gram ditembakkan dalam arah mendatar ke dalam balok kayu 3 kg yang digantung pada tali yang panjang. Peluru menancap pada kayu itu. Tentukan kecepatan peluru jika tumpukan tersebut menyebabkan balok itu bergerak sampai 10 cm di atas kedudukan semula. Penyelesaian. Diketahui MS 2 3 kg, MP 2 5 gram sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 3 kg, FP tanda kutip sama dengan 300 meter per second. Ditanya VS tanda kutip P dan K akhir titik 2. Jawab A. Kedua benda senapan dan peluru awalnya pada kondisi diam, sehingga VP dan VS sama dengan 0, 0. Maka MP VP tambah MS VS sama dengan MP VP. Tanda petik tambah MS VS tanda petik 0 sama dengan MP VP tanda petik tambah MS VS tanda petik sama dengan min MP per MS. PP sama dengan min 0,005 kg per 3 kg 300 meter per second sama dengan min 0,5 meter per second. B. Momentum dan energi kinetik akhir peluru. Momentum PP sama dengan MP VP dengan 0,005 kg 300 meter per second sama dengan 1, kg meter per second. Energi kinetik KP sama dengan 1 per 2 MP VP pangkat 2 sama dengan 1 per 2 0,005 kg 300 meter per second pangkat 2 sama dengan 225 J. Momentum dan energi kinetik akhir senapan. Momentum PS sama dengan MS PS sama dengan 3 kg min 0,5 meter per second sama dengan min 1,5 kg meter per second. Energi kinetik KS sama dengan 1 per 2 MS PS pangkat 2 sama dengan 1 per 2 3 kg min 0,5 meter per second pangkat 2 sama dengan 0,375 J. Next. Contoh soal 2.
Sebuah bola 1 kg bergerak dengan kecepatan 12 meter per second bertumbukan dengan bola 2 kg yang bergerak tepat berlawanan dengan kecepatan 24 meter per second. Tentukan kecepatan masing-masing bola sesudah tumbuh jika A koefisien restitusinya 2/3, B kedua bola menjadi 1, C tumbukan bersifat lenting sempurna. Next to penyelesaian. Diketahui M1 sama dengan 1 kg, V1 sama dengan 12 meter per second, M2 sama dengan 2 kg, V2 sama dengan 24 meter per second. Ditanyakan kecepatan akhir masing-masing bola untuk berbagai situasi dari kekekalan momentum. 1 kg dikali 12 meter per second ditambah 2 kg dikali minus 24 meter per second sama dengan 1 kg P1 tanda petik ditambah 2 kg P2 min 36 meter per second sama dengan P1 tambah 2 P2. A. Untuk nilai E sama dengan 2/3. 2/3 sama dengan V2 kurang V1 per 12 dikurang min 24 atau V2 sama dengan 24 meter per second tambah V1. Hasil tersebut disubstitusikan ke persamaan momentum di atas, maka diperoleh V2 sama dengan min 4 meter per second dan V1 sama dengan min 28 meter per second. B. Jika kedua bola menyatu, hal ini berarti V2 sama dengan V1 sama dengan V, maka persamaan momentum menjadi min 36 meter per second min 36 meter per second sama dengan 3V atau V sama dengan min 12 meter per second. Jika E sama dengan 1, maka 1 sama dengan V2 kurang V1 per 12 kurang min 24, yakni V2 sama dengan 36 meter per second ditambah V1. Hasil tersebut disubstitusikan ke persamaan momentum di atas, maka diperoleh V2 sama dengan 0 meter per second dan V1 sama dengan min 36 meter per second. Oke, demikian penyampaian materi saya. Ada lagi? Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Iqbal kepada Saudara Iqbal Basar. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Langsung saja saya akan melanjutkan materi, yaitu contoh soal 3. Kedua bola pada gambar 7 bertempukan menurut gambar. Berapakah kecepatan akhir bola 500 gram? Jika sesudah tumbukan bola 800 G, diketahui kecepatannya 15 cm per S. Berikut ini adalah gambar dari contoh soal 3. Next. Oke, penyelesaian. Diketahui M1 800G, V1 sama dengan 30 cm per S, M2 sama dengan 500 G, V2 sama dengan 50 cm per S. V aksen 1 sama dengan 15 cm per S. Ditanya V aksen 2. Oke. Hukum kekalan momentum pada arah sumbu X 0,8 kg, 0,3 m per S ditambah dengan 5
0,5 kg, 0,5 M per S, 0,8 kg, 0,15 M per sekon, cos 30 derajat tambah 0,5 kg. V kali 2 aksen, maka V kali 2 aksen sama dengan min 0,228 M per S. Hukum kekalan momentum pada arah sumbu Y. 0 sama dengan 0,8 kg, 0,15 M per S, sin 30 derajat tambah 0,5 kg, VY2 aksen, maka VY2 aksen sama dengan 0,12 M per S dan V sama dengan akar 0,228 kuadrat tambah 0,1212 kuadrat sama dengan 0,26 M per S. Next. Oke, pengimplementasian momentum linear dan tumbukan dalam dunia komputer. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada simulasi efek momentum didapat hasil, jika nilai E sama dengan 0, maka benda akan saling menyatu dan tidak lenting sama sekali. Sementara nilai E berada di antara nilai 0 dan 1, maka kedua benda akan terpental ke arah yang berbeda dan akan ada energi yang akan dilepaskan setelah tumbukan terjadi. Next. Dan jika nilai E sama dengan 1, maka yang akan terjadi adalah tumbukan lenting sempurna, yaitu tumbukan yang tidak kehilangan energi sama sekali atau loss energi sama dengan 0. Next. Oke, jadi ini adalah gambar dari hasil pengimplementasian momentum linear dan tumbukan dalam dunia komputer. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi materi yang dibawakan oleh kelompok 2. Saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan kelompok 2 yang telah mempresentasikan hasil diskusi. Dengan harapan apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila dalam penyampaian terdapat salah kata dan kekurangan, saya selaku moderator meminta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.